Halo Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 3 Etika akan mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, saya Agustinus Susamara. Dan saya Nili Gormorat Namun. Dan saya Siswa Kesana Sepati. Saya Heronia Amelia Rebulan. Mas Teh kapan? Gimana? Saya sopan. Di sini kelompok kami mengambil 4 poin penting. Yang pertama, arti etika. Yang kedua, kegunaan etika. Yang ketiga, substansi terhadap agama. Yang keempat, metode etika. Di sini saya akan membahas tentang arti etika. Etika Kristen adalah pendekatan etika yang berlandaskan pada ajaran Alkitab dan nilai-nilai Kristen. Etika ini menekankan pentingnya hidup sesuai dengan firman Tuhan dan mencerminkan gambaran Tuhan dalam kehidupan manusia. Konsep utama dalam etika Kristen ialah Imago Dei, yang berarti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini berarti bahwa etika hidup orang Kristen harus mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan firman Allah dalam Alkitab. Imago Dei mengajak manusia untuk menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, melihat tanda-tandanya, dan menjadi pribadi yang otentik sesuai dengan rencana Allah. Iya, yang kedua adalah 7 kegunaan etika. Di sini terdapat 7 kegunaan etika. Yang pertama adalah sebagai panduan moral. Jadi etika ini berfungsi sebagai panduan moral agar manusia dapat memahami tindakan yang akan dilakukan apakah benar ataukah tidak benar. Yang kedua adalah sebagai pembangunan karakter. Jadi kegunaan etika sebagai pembangunan karakter adalah untuk membangun karakter manusia, karakter seseorang agar menjadi lebih baik, lebih jujur, lebih bermoral, dan beretika. Yang ketiga, penilaian tindakan. Jadi kegunaan etika sebagai penilaian tindakan ini berfungsi sebagai suatu alat untuk manusia agar dapat menilai tindakan seseorang benar dan tidaknya, adil dan tidaknya. Tindakan tersebut dapat dinilai menggunakan etika. Yang berikut adalah menyelesaikan konflik moral. Jadi kegunaan etika sebagai penyelesaian konflik moral ini juga berfungsi dan digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan konflik moral seperti perbedaan pendapat, tindakan apa yang akan dilakukan. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Jadi kegunaan etika sebagai tanggung jawab sosial ini juga berfungsi bagi individu, kelompok maupun perusahaan. Karena etika ini juga memberikan fungsi yang baik bagi dunia perusahaan. Yang berikut, penentuan kebijakan publik. Jadi kegunaan etika sebagai penentuan kebijakan publik ini juga berguna di bidang sosial politik. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan. Jadi kegunaan etika untuk membangun hubungan adalah manfaat yang baik agar manusia dapat menggunakan etika untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai substansi etika terhadap agama. Etika dan agama memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya, yang dimana keduanya saling mengisi dan tunjang-menunjang antara satu dengan yang lainnya. Etika mendukung keberadaan agama, di mana etika mampu membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran untuk memecahkan sebuah masalah. Etika juga mendasarkan diri pada argumentasi rasional, sedangkan agama mendasarkan pada wahyu Tuhan yang kebenarannya absolut atau mutlak. Etika dan agama juga memiliki fungsi yang tetap berlaku dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial, misalnya dalam hal perpolitikan, hukum, ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya. Etika dan agama juga menjadi
suatu kebutuhan hidup yang memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia memerlukan aturan, arahan, petunjuk untuk bagaimana menjalani sebuah kehidupannya dengan manusia lain agar tetap tercipta kedamaian dan tidak ada sebuah perpecahan. Oleh sebab itu, etika dan agama menjadi penting dalam kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya di dalam masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat adalah metode etika. Metode yang dipergunakan dalam etika adalah metode pendekatan kritis. Etika pada hakikatnya mengamati realitas sifat, sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran ataupun ideologi, melainkan memeriksa, merefleksi, mengevaluasi, dan menganalisa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. 3 contoh metode etika adalah etika virtue yang menekankan pada karakter dan sifat moral individu. Yang kedua, etika deontologis yang menekankan pada kewajiban moral yang harus dipenuhi. Yang ketiga, etika konsekuensial yang menekankan pada dampak tindakan terhadap kesejahteraan manusia dan lingkungan.